Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di saat hari ini kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di hari yang indah ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami agar kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul dari renungan harian kita hari ini adalah Iman Bertumbuh Melalui Badai Kehidupan. Bacaan kita terambil dalam Matius 8 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya dalam mengikut Tuhan pun, kita tidak luput dari yang namanya pergumulan, persoalan yang menggoncang kehidupan setiap kita. Seperti contohnya, mungkin kita sudah melewatinya, COVID. Kita telah melewati masa-masa suram pada saat itu. Banyak sekali kejadian dan hal-hal yang tidak enak menimpa setiap kita, yang sangat besar kita rasakan dampaknya sampai saat ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang terkasih. Pada saat itu juga Bapak Ibu, ketika kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kita merasa sedih. Kita merasa putus asa mungkin. Bagaimana kita dapat melewati ini semua. Di tahun ini juga Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan berbagai isu resesi. Maraknya penipuan yang mungkin menimpa setiap kita. Mungkin pergumulan datang juga dalam keluarga. Pergumulan ekonomi dan pergumulan lainnya. Pergumulan yang datang kepada setiap kita rasanya seperti badai yang menerpa kehidupan kita. Badai kehidupan yang datang seringkali membuat kita takut, kehilangan harapan, dan membuat kita berputus asa, bahkan membuat kepercayaan kita hilang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan terhadap pergumulan yang dihadapinya. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita kehilangan iman kita karena kurang percaya saat badai atau pergumulan itu datang? Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca, ketika setelah melakukan pelayanan, banyak mujizat yang Yesus lakukan, akhirnya Yesus dan para murid meninggalkan tempat tersebut dan hendak menyeberangi danau. Di tengah-tengah perjalanan datanglah badai yang sangat besar, membuat para murid takut sehingga mereka membangunkan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka segera binasa. Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus menghentikan badai tersebut. Para murid heran terhadap apa yang dilakukan Yesus, sehingga angin dan danau taat kepadanya. Bapak Ibu, saya membagi ini menjadi 3 tahap. Yang pertama, zona nyaman. Para murid baru saja melakukan pelayanan dengan Yesus dan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, penyembuhan yang Yesus lakukan. Tentunya mereka merasa aman saja. Begitu juga dengan kita, ketika kita di fase kehidupan yang menurut kita stabil, kita tidak merasakan kekhawatiran, kita tidak takut, kita tidak merasa dalam bahaya. Kita merasa di zona nyaman, kita aman-aman saja. Yang kedua, tetapi Bapak Ibu, kita tidak pungkiri bahwa dalam fase kehidupan kita akan menemukan dan diperhadapkan dengan pergumulan atau badai. Inilah zona di luar kenyamanan kita.
Soalnya di luar kenyamanan kita, dengan datangnya pergumulan dan badai kehidupan membuat kita takut, khawatir, cemas, bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, jika kita mengetahui siapa pemilik hidup kita, kita akan berserah kepada-Nya. Kita akan berserah kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat kuasa-Nya yang dapat menambah iman saudara kita. Seperti para murid ketika badai datang, mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa ada Yesus di dalam perahu, maka mereka segera memanggil Yesus untuk menolong dan menyelamatkan setiap mereka. Pak, yang ketiga Bapak Ibu, para murid setelah Yesus meredakan badai, mereka sangat heran terhadap apa yang Yesus lakukan. Rasa heran mereka membuat mereka menyadari siapa Yesus. Sehingga Bapak Ibu, dari badai kehidupan yang datang, ketika kita taruhkan itu kepada Tuhan, maka level iman kita akan bertambah dan membuat kita menyadari siapa Dia dalam hidup kita sebagai penguasa yang berdaulat, baik dalam kehidupan kita maupun dalam alam ciptaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu marilah kita hidup dengan percaya dan berserah kepada Tuhan, sehingga ketika badai pergumulan datang, bukan membuat iman kita lemah, tetapi membuat iman kita terus bertambah akan Dia. Terima kasih Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami melalui setiap badai kehidupan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami dan Tuhan terus menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita dengan firman.